Shalom, keluarga Rema yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 26 April 2020, kembali kita bersama-sama berjumpa lewat ibadah online. Dan tadi kita sudah mengikuti liturgi yang saya bagikan ke setiap keluarga-keluarga yang langsung dipimpin oleh kepala keluarga. Dan saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih hari yang begitu indah yang Tuhan ciptakan, penuh dengan berkat dan kemurahan Tuhan di dalamnya. Kami berkumpul masing-masing di rumah untuk kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Engkau sumber kehidupan dan kekuatan kami, senantiasa menyertai dan mengurapi kami, sehingga firman-Mu menjadi bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Roh Kudus menjadi penolong kami yang setia, memberikan hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Terpujilah Engkau, kiranya Roh Kudus menolong kami semua, untuk kami dapat Tuhan menjadi pelaku-pelaku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini akan kita baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca di sini bahwa Tuhan peduli dengan mereka. Kita melihat bahwa Tuhan juga mengurus urusan-urusan yang masalah, yang kebutuhan sehari-hari. Tuhan mencukupi, bahkan memberi dalam segala kelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya mengurus masalah-masalah rohani. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, apapun bidang kehidupan kita, seluruh keberadaan hidup kita ini di dalam Tuhan itu semua rohani. Tidak ada lagi kita bisa membedakan bahwa ini rohani, ini tidak rohani. Karena semua perbuatan kita, semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, yang kita berikan, saudara-saudara, itu menyangkut hal rohani semua. Dan Tuhan tidak memisahkan yang seperti kita pikirkan rohani dengan jasmani ataupun dengan materi. Semuanya di dalam Tuhan
terlingkup dalam satu kehidupan rohani di dalam dia. Dalam kisah ini kita melihat saudara-saudara bagaimana Simon terus bersama dengan teman-temannya semalam-malaman sudah menangkap ikan dan mereka gagal, tidak mendapat apa-apa. Lalu yang mereka lakukan adalah dikatakan di sini mereka sedang membasuh jala mereka. Itulah yang kita bisa temukan di pantai tempat para nelayan ketika mereka pulang dari tengah laut menangkap ikan adalah mereka membasuh jala, memperbaiki bagian-bagian yang mungkin ada yang rusak dan sebagainya, itu diperbaiki kembali, dicuci lagi, dibersihkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Simon bersama-sama dengan temannya ketika suatu hari mereka semalaman menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Dan pada waktu mereka sedang melakukan pembersihan itu, Yesus hadir di sana, datang bersama banyak orang yang ingin mendengar firman. Lalu dia melihat perahu Simon dan dia naik ke atas, menyuruhnya untuk menolakkan sedikit dan dia naik di atas. Dan kemudian saudara-saudara dia mengajar orang banyak. Mari kita lihat saudara apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Bahwa mereka sedang membasuh, mereka sedang beristirahat, mereka sedang memperbaiki jala-jala mereka. Karena semalaman mereka sudah menggunakannya tetapi tidak menangkap apa-apa. Mereka dalam situasi gagal saudara-saudara. Dan yang mereka lakukan hanya beristirahat dan duduk memperbaiki akan apa yang mereka sudah gunakan ini. Hari-hari ini saudara-saudara kita melihat juga hal yang sama. Banyak orang dirumahkan. Setiap orang karena wabah yang ada ini harus sepertinya berdiam sejenak saudara-saudara. Karena saya katakan sejenak karena segala sesuatu di bawah kolong langit tidak ada yang abadi. Semua ada waktunya. Dan pandemi ini saudara-saudara, wabah ini pasti akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Maka semuanya akan berakhir dan orang akan beraktivitas kembali saudara-saudara. Namun ini adalah masa-masa di mana kita seperti Simon harus membenahi banyak hal sebenarnya. Ya, harus memperbaiki jala-jala kita. Saudara-saudara, mungkin kita harus mulai mengoreksi lebih baik, lebih banyak kita saudara-saudara, membersihkan diri juga. Lebih banyak saudara-saudara kita hari-hari ini berdiam, bersekutu bersama Tuhan, bersama keluarga kita masing-masing. Dan saudara yang saya kasihi, ini semua saudara-saudara bukan berarti bahwa semua sudah berakhir. Tidak. Mari kita lihat bahwa jala yang sama yang mereka sedang bersihkan, yang sudah mereka gunakan dan sudah mereka pakai, walaupun mereka tidak dapat apa-apa saudara-saudara, tetapi jala yang sama kemudian yang Tuhan suruh mereka untuk tebarkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, bertolak ke tengah dan tebarkan jalamu. Dan jala yang sama saudara itu mereka gunakan dan jala itu menangkap sekian banyak ikan. Sampai 2 perahu yang digunakan untuk diisi dengan hasil tangkapan mereka ini hampir tenggelam. Wow, luar biasa saudara-saudara. Di tengah masa seperti ini saudara, saya ingin berkata bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah masa kita membasuh jala-jala kita, berdoa untuk pekerjaan kita, memberkatinya saudara-saudara, bukan mengeluh, bukan kita saudara-saudara menyalahkan situasi, bukan menyalahkan seseorang, menyalahkan pimpinan perusahaan kita, kantor kita, bukan. Apalagi mau menyalahkan Tuhan dalam semua ini, tidak. Ini ada masa di mana kita memberkati, mendoakan saudara-saudara akan pekerjaan kita, tempat di mana kita menjala ikan selama ini saudara. Saatnya memang ada dalam hidup ini waktu di mana harus beristirahat, memberkatinya, mendoakannya dengan lebih sungguh-sungguh saudara. Untuk apa? Untuk satu hal yang lebih besar ke depan.
Sebagai orang percaya kita harus senantiasa optimis untuk melihat perkara-perkara yang besar senantiasa terjadi di depan kita, saudara. Bahwa masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan bawa dalam hidup kita tidak ada yang tidak rohani, saudara-saudara. Pekerjaan di mana saudara berada, kehidupan saudara sehari rumah tangga saudara itu rohani semuanya. Tuhan ingin hadir di saat Tuhan ingin menyatakan mujizat, Tuhan ingin memberkati itu semua. Karena itu kau jangan menyalahkan siapapun. Karena itu saudara-saudara, jangan engkau bersungut-sungut, jangan engkau mengeluh dalam situasi ini. Sementara mereka memperbaiki jalan mereka, saudara-saudara, Simon dan teman-teman, Yesus meminjam perahunya. Dia memberikan perahunya untuk dipakai bagi orang banyak, saudara-saudara. Sementara saudara situasi seperti ini, saudara, janganlah perahu kita selama ini jala kita, tempat kita menjala ikan, tempat yang kita pakai untuk mendapatkan kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara kita sesali, kita kutuki, tetapi tidak. Ini masanya, saudara, justru kita memberi untuk mereka. Doakan, berkati untuk sesuatu yang lebih besar ke depan, saudara-saudara. Karena akan ada tangkapan yang besar. Itulah Allah kita. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga dalam segala perkara dia senantiasa menjadikan perkara-perkara itu, entah itu tidak baik, buruk, malang, gagal, saudara-saudara, dia dapat mengubahkan itu semua menjadi satu berkat yang besar buat kita. Bahwa dibalik daripada kegagalan Simon dan teman-temannya, ada hal besar yang Tuhan siapkan untuk mereka. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini bukan hal yang pertama mereka alami. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ketika Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, satu kali Simon dan teman-temannya, saudara, juga pergi menangkap ikan lagi, saudara-saudara. Karena ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka mungkin jarang bersama Kristus. Yesus dalam kemuliaan sudah pergi sana, pergi sini, dan menemui orang-orang lain, saudara-saudara, menampakkan diri kepada pribadi-pribadi, kepada sekelompok muridnya, saudara. Dan satu kali ketika mereka sedang menangkap ikan, semalam-malaman pun mereka gagal, Yesus hadir di sana. Dan Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mendapatkan ikan? Adakah lauk pauk padamu?" Mereka berkata, "Tidak. Nah, semalaman kami sudah bekerja." Dan Yesus berkata, "Kalau begitu tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Dan mereka menebarkannya dan mendapatkan sejumlah ikan besar, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu membuat mereka mengenal bahwa itu Yesus. Yesus menemui mereka, saudara-saudara. Dan ketika mereka naik ke darat, mereka melihat di depan Yesus ada roti, ada ikan yang sedang dibakar. Dan ini adalah kebiasaan Yesus, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari bersama muridnya. Dia biasa menyediakan makanan, melayani muridnya, menyediakan sarapan. Itu sebabnya mereka tidak bertanya-tanya lagi. Lihat Yesus kita. Dia tidak berkata kepada murid-muridnya waktu gagal, mungkin kamu kurang puasa, mungkin kamu kurang doa, mungkin kamu belum saat teduh. Dia tidak berkata kepada murid-muridnya juga, ayo bawa ikan itu ke sini. Tidak, dia sudah menyediakan. Betapa Allah dalam kelimpahannya selalu memperhatikan. Di dalam kegagalan itu dia ingin datang dan menunjukkan bahwa dia Allah yang hidup, dia Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia ingin hidup anak-anaknya melihat kuasa kebangkitannya itu, melihat kuasa kehidupannya itu, saudara, bahwa dia begitu memperhatikan dan mengasihi anak-anaknya. Karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyiapkan makanan itu, dan itu hal biasa buat Yesus. Bukankah kita melihat ketika dia menemui dua orang muridnya yang berjalan ke Emmaus, saudara, dalam Lukas 24, mereka tidak mengenal Yesus sampai mereka tiba di sebuah rumah dan mereka berada di sana. Dan mereka baru mengenal Yesus ketika Yesus berdoa dan memecah roti.
Jadi mereka sampai hafal bagaimana cara Yesus berdoa, bagaimana cara Yesus memotong roti. Mereka baru terbuka mata. Loh, ini Tuhan bersama kita, ini Yesus. Jadi hal biasa bagi Yesus setiap hari menyediakan hidangan, sarapan, makanan, dan mereka mengenalnya justru dari cara dia menyiapkan. Berarti itu hal yang setiap waktu dia lakukan, saudara-saudara, melayani murid-muridnya sampai mencuci kaki mereka, saudara-saudara. Inilah Tuhan yang kita punya. Inilah Bapa yang mengasihi kita. Dia perhatian sampai hal yang kecil. Dan karena begitu berulang-ulang dia lakukan dalam kehidupan murid-murid, sampai murid-murid hafal cara potong rotinya, cara doanya. Wow, inilah Tuhan kita, inilah Bapa kita. Inilah Yesus kita, saudara-saudara. Dan inilah yang dia lakukan terhadap Simon dan teman-temannya. Di tengah-tengah mereka membasuh jala, mereka sedang menyiapkan jala mereka kembali untuk mereka pakai lagi nanti. Mereka memberikan perahu mereka. Di masa sulit seperti ini bukan berarti saudara-saudara kita berhenti untuk saling mengasihi, untuk saling memperhatikan, untuk saling tolong-menolong dalam situasi seperti ini, saudara. Menolong orang-orang yang mungkin lebih susah daripada kita. Dan satu tujuan Allah, saudara-saudara, di dalam bacaan kita ini adalah satu tujuan yang lebih mulia dan lebih besar. Dengan peristiwa yang ada. Istirahat sejenak, membasuh jala sejenak, memberkati pekerjaan kita, berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan-pelayanan kita selama ini, saudara, memberkati semua itu. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Buang semua ketakutanmu, buang semua, saudara, pesimismemu, tetapi mulai pandang dengan optimis karena Allah bersama dengan engkau. Dia ada dalam perahumu dan sedang mengajar firman Allah. Hari-hari ini, mungkin selama ini saudara ingin sekali membaca Alkitab habis. Dan seringkali kita, saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan yang berhenti pada kitab tertentu dan tidak berlanjut. Dan itu terjadi dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Kalau sudah sampai pada kitab bilang silsilah, orang berhenti, saudara. Nah, di masa-masa seperti ini kita mungkin lebih banyak waktu. Duduk depan TV. Di depan alat-alat elektronik kita. Saudara, mungkin ini saatnya untuk saudara juga memberi luang waktu lebih banyak. Baca Alkitab. Sama seperti Simon sambil membasuh jala mereka. Mereka membaca firman, mendengar firman pengajaran dari Yesus. Dan itu menguatkan mereka tentunya. Sehingga ketika Yesus berkata, bertolak ke tengah, tempat yang lebih dalam, tebarkan jalan. Mereka tidak ragu. Ya Tuhan, guru sepanjang malam kami melakukannya dan tidak dapat. Tapi karena Engkau menyuruhnya, mengapa mereka begitu percaya? Mereka barusan mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, itu menguatkan mereka untuk mereka maju lagi. Ke tempat yang lebih dalam. Kita tidak tahu di depan saudara kelak. Anda akan masuk ke tempat yang lebih dalam. Posisi, kedudukan, atau tempat kerja yang lebih baik daripada itu. Tetapi dengan satu tujuan kemudian saudara, bahwa setelah mereka mendapatkan ikan, Petrus dan teman-temannya takjub dan berkata, Tuhan, pergilah, aku orang berdosa. Seringkali ini agak sedikit terbalik. Saudara, seringkali orang bertobat dulu supaya dengan maksud dia diberkati. Tapi di sini kita lihat agak berbeda, saudara. Petrus dan teman-temannya mendapat berkat yang besar, dan setelah mendapat berkat besar, itu membuat mereka bertobat kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa mereka. Itulah kasih karunia Tuhan. Dia menyatakan kemuliaannya melalui apa yang dia berikan. Dan itu membuat orang-orang ini bertobat. Dan mengakui kesalahan mereka. Dan siap dengan satu berkat yang lebih besar. Yaitu Tuhan berkata, jangan takut Simon. Mulai hari ini, engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sedang menunjukkan Petrus kepada satu misi yang lebih besar.
Dan kita bersyukur kalau saudara hari-hari ini bersyukur mulai memberkati rumah tanggamu, berkati pekerjaanmu, jala-jalamu selama ini saudara-saudara, engkau sedang basuh, engkau sedang berkati, engkau sedang kuduskan. Katakan segala hal yang terbaik untuk mereka, pimpinanmu, teman kantormu. Jangan mengeluh saudara-saudara. Berkati itu semua. Dan ketika selesai masa membasuh itu, Tuhan akan membawa engkau dalam satu dimensi yang lebih tinggi. Melihat dengan cara Tuhan, melihat dengan lebih baik. Dan saudara, disitulah terjadi bahwa ada tujuan ilahi yang lebih besar. Dengan berkat-berkat yang Allah berikan. Kalau dulu orang mencari berkat itu untuk pemuasan pribadinya. Melalui peristiwa ini biarlah kita disadarkan. Setelah ini saudara kita sadar bahwa di tengah masa seperti ini, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Tidak ada obat yang menyembuhkan virus ini, saudara. Belum ada obat yang menyembuhkan. Tetapi banyak orang yang sembuh karena apa? Bukan karena obat yang masuk dari luar. Tetapi semua pakar kesehatan, pakar virus mengatakan kesembuhan datang dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Meningkatkan imun. Bahkan sekarang ini plasma darah orang sembuh diambil, ditaruh ke dalam orang yang masih dalam keadaan sakit. Dan itu menyembuhkan. Betapa ajaib Tuhan kita, saudara. Di tengah kesusahan seperti ini, saudara, di tengah manusia bingung dengan apa yang sedang terjadi, ternyata Tuhan sudah menyediakan itu di dalam tubuh manusia, kesembuhan itu. Bukan di mana-mana. Tuhan telah menyediakan. Petrus dan teman-teman merasa gagal. Mereka tidak sadar bahwa laut di depan mereka adalah buatan Tuhan. Ikan di dalamnya itu adalah Tuhan yang buat. Dan Tuhan sudah menyediakan. Dan kemudian Tuhan berkata, ayo tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Mengapa perlu beristirahat sejenak hari ini dan saya katakan berkati tempat pekerjaanmu? Karena engkau masuk di tempat yang lebih dalam nantinya. Berkat-berkat yang lebih besar. Dengan tujuan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan ingin saudara sadar hari ini. Bahwa harta dunia tidak menolong orang, saudara, di tengah situasi. Harta dunia dibutuhkan tetapi terbatas gunanya. Di tengah masa seperti ini, pertolongan Tuhan hanya datang dari Tuhan melalui apa yang Tuhan sebenarnya sudah taruh dalam tubuh manusia. Dan ini harus kita syukuri, kita memuji, menyembah Tuhan dengan ini. Dan setelah ini, saudara, Tuhan memberkati Anda di tempat yang lebih dalam. Dengan tujuan Yesus berkata kepada Simon, engkau akan menjadi penjala manusia. Melalui ini, saudara, semua apa yang ada dalam hidup kita, kita harus sadari bahwa bukan untuk kepuasan pribadi kita, tapi untuk tujuan bagi kerajaan Allah. Memajukan kerajaan Allah. Untuk membuat kerajaan Allah diberitakan semakin besar di bumi ini. Saudara yang saya kasih, kalau kita menangkap ini, saya percaya di tengah-tengah situasi hari-hari ini, saudara tidak akan mengeluh. Saudara tidak akan bosan di rumah. Saudara juga tidak akan merasa saudara tertekan dengan situasi. Saudara akan bersuka cita karena ada rencana Tuhan yang besar di balik ini untuk sebuah yang lebih besar di depan saudara untuk kemuliaan kerajaannya. Dan itu semua Tuhan percayakan bukan kepada siapa-siapa, tetapi Tuhan akan percayakan yang besar kepada saudara dan saya. Karena itu siapkan diri saudara. Basuh jala saudara. Doakan rumah tanggamu, doakan pekerjaanmu sekali lagi, berkati semua itu, kuduskan, siapkan, koreksi pekerjaanmu selama ini, hal-hal yang perlu saudara perbaiki, cara kerjamu ke depan, cara etika kerjamu, pola kerjamu mungkin perlu untuk saudara basuh, diperbaiki, supaya bisa bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk ikan yang lebih banyak. Firman Tuhan ini memberkati saudara dan kita semua. Dan setiap yang mendengarkan siaran ini. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih. Kau ajaib, kau luar biasa, kau dahsyat Tuhan. Di tengah situasi-situasi seperti ini, Engkau selalu datang dan berbicara mengingatkan kami akan tujuan-tujuan mulia di balik ini. Iblis boleh mereka hal yang jahat, tetapi Tuhan selalu membuatnya menjadi perkara yang baik bagi anak-anaknya. Karena itu kami bersyukur, kami memuji Engkau. Kami memberkati ya Tuhan Yesus dan mau mengatakan memberkati ya Tuhan rumah tangga kami masing-masing. Jemaat Rema ini Tuhan. Memberkati ya Tuhan senantiasa dan menyiapkan, menguduskannya untuk satu hal yang jauh lebih besar ke depan bagi kemuliaan, bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, peristiwa-peristiwa yang ada ini Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua ini Bapa. Kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan Engkau atas semua ini Tuhan. Dan kami memberkati juga ya Bapa di surga pemerintah kami, kota kami Makassar, bangsa kami Indonesia, pemerintah yang menangani semua pandemi yang ada. Kami berkati dengan segala hikmat surgawi, kuasa surgawi, dan biarlah kemampuan surgawi memampukan mereka Tuhan untuk mengatasi semua ini, dan kuasa Tuhan bekerja. Kami memberkati para perawat-perawat. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus biar kesembuhan demi kesembuhan terjadi di rumah sakit, di rumah-rumah orang yang sedang dikarantina, orang-orang yang ODP, PDP yang positif Tuhan, atau orang-orang yang memiliki virus di dalamnya walaupun tidak ada gejala. Kami berdoa Tuhan kesembuhan datang Tuhan. Dan perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan sungguh ya Bapa, sorak-sorai yang besar terjadi bagi kemuliaan nama-Mu di atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jajaran pemerintahan kami Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberi mereka hikmat dan bijaksana. Engkau memberi keadilan dalam hati mereka di dalam melakukan semua yang terbaik. Terima kasih. Berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu. Keluarga Rema, keluarga besar Rema diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan untuk satu hal yang jauh lebih besar ke depan Tuhan. Tuhan besar, pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan siapkan untuk kami capai di masa depan. Berkat-berkat yang besar yang Tuhan nyatakan ya Tuhan. Kami bersyukur dengan situasi ini. Kami bersyukur dengan segala yang ada pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, memberkati sekali lagi ya Tuhan, rumah-rumah jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini beribadah. Semua dimanapun berada di seluruh dunia ini, Tuhan berkati. Kau hadir di sana, Kau menguatkan, Engkau menyatakan kuasa kemuliaan, bahkan di setiap orang-orang yang ada di seluruh dunia ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Allah yang kuasa, yang kami sembah, yang maha besar, yang maha kuasa, penuh kasih sayang. Kami sembah muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam masa ini tetap bersuka cita dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala hal. Perkatakan hal-hal yang baik, nyatakan segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Salam restorasi.